Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percobaan tentang medan magnet. Percobaan ini merupakan salah satu percobaan yang diperuntukkan untuk siswa kelas 12 dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Dan kompetensi dasar 3.4 melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Sebelum kita melakukan percobaan, mari kita ulas sekilas tentang konsep medan magnet. Tahukah kalian apa itu medan magnet? Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara magnet yang ditandai dengan warna merah dan kutub selatan magnet yang ditandai dengan warna biru. Masing-masing kutub memiliki arah medan yang berbeda. Arah medan magnet pada setiap kutub dapat ditentukan melalui percobaan seperti animasi berikut. Perhatikan simpangan jarum kompas yang terjadi di sekitar kutub magnet batang. Pada kutub utara magnet, magnet menarik kutub selatan jarum kompas, sehingga kutub utara jarum kompas searah dengan kutub utara magnet. Sedangkan daerah di kutub selatan magnet, kutub utara jarum kompaslah yang mengarah pada kutub selatan magnet. Dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda, maka akan terbentuk garis-garis yang membentuk pola. Garis ini mewakili bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet di mana gaya magnet masih berpengaruh. Kuat magnet diindikasikan dengan kedekatan garis medan magnet. Jika ditinjau dari sumber medan magnet tidak hanya dari magnet permanen saja. Sumber magnet lain adalah muatan-muatan yang bergerak atau arus listrik. Pernyataan ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted berdasarkan hasil eksperimen pada tahun 1820. Penemuan Ørsted ini merupakan sebuah penemuan yang penting karena hasil menunjukkan sebuah hubungan fundamental antara listrik dan kemagnetan. Amatilah video berikut. Berdasarkan hasil pengamatan, kita dapat melihat bahwa jarum kompas mengalami penyimpangan ketika diletakkan di sekitar kawat lurus berarus. Hal tersebut sesuai dengan penemuan Ørsted yang menyatakan bahwa arus menghasilkan efek-efek magnet, sehingga terbentuk garis-garis gaya magnet yang membentuk lingkaran tertutup di sekeliling kawat tersebut. Arah medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat berarus dapat ditentukan sesuai dengan kaidah tangan kanan, yaitu dengan mengarahkan ibu jari sebagai arah arus dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Dan besarnya simpangan yang dibentuk oleh jarum kompas mewakili besarnya medan magnet. Oleh karena itu, pada percobaan ini kita akan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Untuk melakukan percobaan tersebut, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Di sini kita akan melakukan dua percobaan. Yang pertama yaitu dengan memvariasikan besar arus, kemudian memvariasikan jarak antar kawat yang akan ditinjau medan magnetiknya. Untuk percobaan dengan memvariasikan besar arus, kita dapat merangkai alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, merangkai alat dan bahan yang akan digunakan. Dimulai dengan menyusun statif, mengamplas kawat, menghubungkan kawat pada statif, hingga diperoleh rangkaian berikut.
Kedua, menentukan besar arus listrik yang akan dibuat tetap. Ketiga, mengukur jarak kawat terhadap kompas. Keempat, mengamati persimpangan sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Kelima, mengulangi percobaan dengan jarak yang berbeda dan mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Untuk percobaan kedua, ketika arus listrik divariasikan dengan jarak kawat terhadap kompas dibuat tetap, digunakan rangkaian yang sama seperti percobaan 1. Namun, pada percobaan ini digunakan rheostat untuk memudahkan pengaturan besar arus listrik yang akan digunakan. Kedua, menentukan jarak kawat terhadap kompas yang akan dibuat tetap. Ketiga, menentukan besar arus listrik yang akan divariasikan. Keempat, mengamati persimpangan sudut yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Kelima, mengulangi percobaan dengan arus listrik yang divariasikan dan mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Berikut adalah data hasil percobaan dengan memvariasikan jarak. Dari data diperoleh bahwa semakin besar jarak kawat terhadap kompas, maka penyimpangan jarum kompas semakin kecil. Selanjutnya, data hasil percobaan dengan memvariasikan besar arus yang mengalir pada kawat. Dari data diperoleh bahwa semakin besar arus yang mengalir pada kawat, maka penyimpangan jarum kompas semakin besar. Apa faktor yang mempengaruhi arah medan magnet? Arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada kawat, arus mengalir ke kanan, menyebabkan jarum kompas yang menunjukkan arah medan magnet mengalami penyimpangan ke barat dari kutub utara jarum kompas. Sebaliknya, jika arah arus mengalir ke kiri, menyebabkan jarum kompas yang menunjukkan arah medan magnet mengalami penyimpangan ke timur dari kutub utara jarum kompas. Bagaimana medan magnet secara analisis matematis menentukan nilai medan magnet di sekitar kawat berarus? Perhatikan gambar. Kawat sepanjang L dialiri arus sebesar I pada titik P yang berjarak A dari kawat akan muncul medan magnet. Untuk menentukan medan magnet, tinjau satu elemen arus IDL yang berjarak R dari titik P. Dengan aturan tangan kanan, arah medan magnet pada titik P keluar bidang. Nilai medan magnet dapat ditentukan dengan penurunan persamaan hukum Biot-Savart berikut. Dari persamaan, nilai medan magnet sebanding dengan arus. Semakin besar arus, semakin besar medan magnet. Selain itu, nilai medan magnet berbanding terbalik dengan jarak antar kawat dan titik tinjau. Semakin besar jarak antar kawat dan titik tinjau, semakin kecil nilai medan magnet.
Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi medan magnet adalah untuk nilai medan magnet, semakin besar arus listrik, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Dan semakin besar jarak antar kawat dan titik tinjau, semakin kecil medan magnet yang dihasilkan. Untuk arah medan magnet dipengaruhi oleh arus listrik yang mengalir pada kawat sesuai dengan penemuan Ørsted. Nah, sekian percobaan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.